بسم الله الرحمن الرحيم سوف يعلمون أن نحن المسلمون القادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن. Pembahasan tentang ma'rifatuz zaman ini penting karena zaman senantiasa menawarkan situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Ya. Dan jangankan kita bicara zaman dalam konteks umat yang besar, yang jumlahnya banyak. Bahkan zaman dalam konteks pribadi seorang hamba Allah, individu, juga mengalami perubahan situasi kondisi. Jadi kita sebagai manusia kadang-kadang menghadapi situasi kondisi yang penuh kebahagiaan, tapi kadang-kadang kita juga menghadapi situasi kondisi penuh kesedihan. Ya, itulah dunia. Ya, dunia itu tidak ada yang tetap, tidak ada yang baqa, tidak ada yang lestari. Semuanya sifatnya fana, sementara. Jadi sementara kita senang, sementara kita sedih, sementara kita beruntung, sementara kita rugi. Ya itulah dunia. Tidak bisa di dunia ini kita mengharapkan terus-menerus mengalami keberuntungan. Ya. Kalau mau mengalami keberuntungan yang terus-menerus, ya kita harus sabar. Sabar untuk sampai ke tempat tersebut, yaitu al-jannah. Di surga lah nanti kita akan beruntung terus-menerus, dan mudah-mudahan kita berhak mendapatkan keberuntungan yang khalidina fiha abada itu. Nah, dalam konteks umat pun demikian. Umat ini terkadang diberikan Allah situasi kondisi yang menguntungkan, tapi kadang diberikan Allah situasi dan kondisi yang merugikan. Kadang umat ini sama Allah dikasih kenikmatan, karunia, kejayaan, bisa memimpin umat lainnya. Tapi terkadang umat ini diuji Allah dengan kondisi terpuruk, sehingga suka tidak suka, kemudian umat ini diuji dengan kepemimpinan orang kafir terhadap diri mereka. Nah, kita sudah membahas bahwa mengenali zaman ini tentunya semuanya kita kembalikan kepada pesan-pesan manusia pilihan yang tidak pernah berdusta, Nabiullah Muhammad SAW, yang melalui pesan-pesan beliau kita menemukan ada alamat, ada tanda-tanda yang mengisyaratkan kondisi yang kita hadapi sekarang. Dan kita sudah membahas beberapa tanda dengan kriteria atau karakteristik zaman yang kita hadapi. Kita sudah membahas poin pertama bahwa ini adalah babak paling kelam dalam sejarah umat Islam, karena Allah sedang takdirkan kita memasuki babak keempat dari 5 babak perjalanan sejarah umat Islam, yakni babak mulkan jabriyah. Babak kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Ya. Yang kedua, kita juga sudah membahas bahwa ini babak di mana, atau ini kondisi di mana Allah menguji kita dengan kepemimpinan kaum kafir Yahudi dan Nasrani alias the Western Civilization. Dan ini mengakibatkan tidak sedikit kaum muslimin kemudian mengekor kepada mereka, padahal dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti akan mengikuti kebiasaan, tradisi, cara hidup
umat-umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti masuk ke dalam juhri dabbin. Mohon maaf ya, selama ini saya menerjemahkan juhri dabbin itu lubang biawak. Ternyata kurang tepat. Yang lebih tepat lubang kadal. Ya, lubang kadal itu yang lebih tepat. Ya. Jadi nggak salah juga kalau ada istilah kadal gurun ya, kadrun ya. Karena memang ya kadal itu di gurun itu mereka masuk ke lubang. Nah, jadi kata Nabi, sehingga sekiranya umat yang mereka ikuti sudah masuk lubang kadal sekalipun, kalian tetap mengikuti mereka. Dan ini kita alami sekarang. Yang ketiga, kita sudah membahas bahwa inilah era penuh fitnah, seperti sepotong malam yang gelap gulita, sesuai sabda Nabi, badiru bil a'mali fitanan kakit'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan kakit'il lailil muslim. Fitnah-fitnah yang banyak seperti sepotong malam yang gelap gulita. Jadi memang kita sekarang hidup dalam kegelapan, Pak. Karena yang Allah takdirkan memimpin dunia ini tidak menggunakan cahaya yang mestinya digunakan untuk memimpin manusia, yaitu Al-Quran, sunnah Nabi. Tapi mereka mencampakkannya dan mereka menggunakan ya sumber yang tidak ada cahayanya, yaitu kegelapan. Ya. Makanya kita sudah bahas dalam konteks ayat ini, ada satu wirid yang setiap pagi, setiap sore kita dianjurkan baca sama Nabi. Ternyata wirid ini menjadi penting kalau kita hayati, kita kunyah-kunyah, karena dia menggambarkan situasi kita sekarang. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Allah berfirman, Allah walinya orang-orang beriman. Ketika orang-orang beriman menjadikan Allah sebagai wali, mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya. Tapi sebaliknya kata Allah, orang-orang kafir, wali-wali mereka taghut. Taghut itu syaitan. Dan siapapun yang loyal kepada syaitan. Ya. Dan jika taghut dijadikan wali, wali itu pemimpin, pelindung, penolong, apa yang terjadi? Yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Taghut-taghut itu akan mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Ya. Jadi yang mimpin dunia sekarang ini, mereka sedang meninggalkan cahaya menuju kegelapan. Dan mereka mengajak kita semua untuk ikut bersama mereka dalam kegelapan. Ya. Dan ini dalam pengertian sebenarnya, Pak, bukan pengertian simbolis. Para elit global itu mereka biasa berada dalam secret societies, masyarakat-masyarakat rahasia yang mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia yang di dalamnya merancang berbagai kejahatan skala dunia. Tapi di samping itu mereka sendiri mendapatkan kekuatan tanda kutip dari mana untuk bisa merancang kejahatan skala dunia itu? Dari syaitan. Makanya di dalam pertemuan-pertemuan rahasia mereka, mereka juga mengadakan ritual penyembahan, peribadatan kepada syaitan. Ya. Dan peribadatan itu kalau kita tahu sangat mengerikan, Pak. Karena mereka mempersembahkan bayi hidup. Mereka sembelih, mereka minum darahnya, mereka makan dagingnya, ya Pak. Mungkin Anda tidak percaya, mungkin Anda tidak bisa membayangkan. Tapi sesungguhnya memang ini terjadi. Bahkan baru-baru ini beredar beberapa foto
yang menggambarkan bahwa tokoh-tokoh kelas elit ini mereka dalam rangka mempertahankan tampilan muda mereka, mereka itu meminum apa yang disebut dengan adrenokrom. Adrenokrom. Kalau saya tidak salah namanya begitu. Jadi adreno itu dari adrenalin, ya. Adrenalin yang diambil dari darah anak-anak kecil yang dalam keadaan terrorized, dalam keadaan ketakutan, Pak, karena sedang disiksa gitu ya, Pak ya. Terus akhirnya memang benar-benar dibunuh. Nah, darahnya itu diambil kemudian diminum dan itu diyakini akan menyebabkan terjadinya tampilan yang lebih awet muda, gitu. Jadi sekelas Lady Gaga, Madonna, ya itu biasa minum yang beginian, ya kan? Sekelas Bill Clinton, ya Hillary Clinton, ini biasa minum beginian, Pak. Ya, dalam rangka menjaga penampilan mudanya. Terus ada seorang nenek sihir yang terkenal itu, saya lupa namanya, Abrahamovich atau siapa gitu, orang Eropa Timur. Itu kalau dia lagi lama sudah nggak minum serum itu, Pak, wow tampilannya nenek-nenek. Tapi begitu dia sudah minum, wah dia jadi muda lagi. Gitu, ya. Jadi ini sumber perlindungan, pertolongan, kepemimpinan mereka tuh syaitan. Ya, dan mereka ingin mengajak kita semua untuk juga berpikir demikian. Ya. Nah karenanya poin keempat, wajarlah bahwa zaman yang sedang kita hadapi ini terjadi fenomena riddah, merebak di tengah kaum muslimin. Riddah itu kemurtadan. Ya. Umat Islam sedang dijebak dengan berbagai provokasi untuk terjerembab dalam dosa yang kelasnya bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tetapi dosa nawaqidul iman, dosa yang membatalkan keimanan, ya. Nah, kalau sudah terlibat dalam dosa yang membatalkan keimanan, ya tentunya dia masuk dalam perangkap riddah, kemurtadan. Ya contoh yang kemarin saya sampaikan di khutbah Jumat kan, sekarang ini seperti biasa kita makin terbiasa mendengar olok-olok terhadap agama kita, terhadap nabi kita, ya. Dibiasakan gitu loh kita. Kita sedang diturunkan sensitivitas kita supaya memandang itu sebagai perkara biasa. Ya. Karena apa? Karena sering dikerjakan, terus gencar dikerjakan. Jadi Anda jangan pikir Holy Wings ini yang terakhir, ini bukan yang terakhir, Pak. Ini rangkaian panjang proses upaya untuk yang namanya memurtadkan umat Islam. Karena kalau umat Islam sudah ikut-ikutan bersorak-sorai dengan kebiasaan mengolok-olok nabinya, mengolok-olok agamanya, mengolok-olok Allah Ta'ala, na'udzubillahi min dzalik, ya, maka otomatis orang yang terlibat dalam istihza'u biddin ini, mengolok-olok agama ini, dia masuk dalam perangkap dosa nawaqidul iman, pembatal iman. Ya, ini bukan dosa kecil, Pak. Mengolok-olok agama itu bukan dosa kecil. Makanya agama itu harus selalu dipandang sebagai suatu hal yang mulia. Ya, tidak pernah boleh kita memperlakukan topik agama ini, topik Rasul, topik Allah, topik ayat-ayat Allah, topik agama Islam sebagai bahan tertawaan, Pak. Nggak boleh, ya. Karena ini berat, ya, kelasnya berat dosanya. Nah, jadi hari ini kita sedang diarahkan untuk masuk dalam fenomena riddah. Makanya Said Hawa, seorang ulama dari Suriah, ketika membicarakan tentang problema umat, dia mengatakan solusinya adalah kita harus kembali menghidupkan surat Al-Maidah ayat 54. Karena surat Al-Maidah 54, 55, 56 ini
adalah ayat-ayat tentang bagaimana mencetak lahirnya muslim mukmin yang kemudian bersemangat menjadi jundullah, menjadi tentara Allah, ya. Dan kalau sudah menjadi tentara Allah, nanti Allah pertemukan dengan tentara-tentara Allah lainnya menjadi Hizbullah, menjadi partai Allah. Dan kalau sudah jadi partai Allah, nggak ada cerita kalah, Pak. Pasti menang. Ya, ala inna hizballahi humul ghalibun. Ketahuilah, sesungguhnya partai Allah itulah yang akan meraih kemenangan. Nah, di awal ayatnya, ayat 54 itu, Allah mengawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaum. Hai orang-orang beriman, barang siapa yang murtad dari agama, ya, may yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan datangkan suatu kaum, suatu generasi. Ya. Nah, hari ini fenomena riddah ini sedang melanda umat Islam. Maka kita semua berkewajiban, ya, mencetak generasi pengganti dari yang murtad ini. Dan dimulai dari siapa? Ya dari diri kita masing-masing. Coba kita berusaha penuhi sifat-sifat jundullah itu. Yang diantaranya yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta sama mereka, mereka cinta sama Allah. Azillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut dengan sesama mukmin, ya kan. Hari ini kan kita banyak sekali dijebak untuk berkasar-kasar satu sama lain, Pak. Antara satu kelompok Islam dengan kelompok Islam lainnya, ya. Ini provokasi mereka memang, ya, berkasar-kasar. Dan itu kadang-kadang diperkaya lagi, ya, diramaikan lagi dengan apa? Dengan isu-isu yang menyebabkan terjadinya pertentangan, ya. Ya, kayak isu penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal, ya kan? Isu hari apa Idul Adha, isu kapan saum Arafah, ya kan? Nah, ini kalau kita nggak memiliki jiwa adzillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut dengan sesama orang beriman, kita bawaannya mau ribut aja. Gitu. Pokoknya gue maunya hari Sabtu sholat idnya, gue maunya hari Ahad sholat idnya, gitu, ya kan? Ya semua ini sebenarnya buah dari kondisi zaman yang memang kita sedang terpuruk ini, Pak. Yang sering saya katakan di babak keempat ini, era mulkan jabriyatan ini, we are a leaderless ummah. Kita nih umat yang nggak punya pemimpin, Pak. Kalaulah kita punya pemimpin, nggak begini keadaan kita, Pak. Sekalipun ada kalangan yang mengatakan, oh ada pemimpin kita ulil amrinya, ya siapa ulil? Ya yang berkuasa. Nanti dulu, ulil amri minkum itu ada definisinya dalam surat An-Nisa 59. Selagi definisi itu tidak terpenuhi, ya bukan ulil amri. Tapi selagi definisi itu terpenuhi, ya dia ulil amri. Terpenuhi tidak definisinya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini sudah kita bahas poin 1, 2, 3, 4. Sekarang kita masuk ke poin kelima. Era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lainnya. Ini berdasarkan pesan Rasulullah SAW yang berbunyi, yushiku an tada'a al-umamu, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Rasulullah SAW bersabda, hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian umat Islam layaknya memperebutkan makanan yang berada di mangkuk. Jadi Nabi sudah memperingatkan 15 abad yang lalu akan tiba suatu masa di mana umat-umat lain, ghairul muslimin, selain kaum muslimin, memperebutkan kalian umat Islam laksana memperebutkan makanan yang ada di satu hidangan, satu mangkok, begitu. Nah, seorang sahabat mendengar prediksi ini bertanya, faqala qailun, bertanyalah seseorang, wa min qillatin nahnu yawma idz, apakah dikarenakan kita umat Islam waktu itu berjumlah sedikit,
Ya. Jadi bayangan dia kalau umat-umat lain memperebutkan, mengeroyok gitu kan, tentunya yang mengeroyok lebih ramai daripada yang dikeroyok kan begitu. Sehingga bayangan dia langsung, apakah karena kita jumlahnya sedikit ya Rasulullah? Maka jawaban Nabi di luar dugaannya. Qala bal antum yawma idzin katsir. Oh, bahkan kalian jumlahnya pada masa itu sangat banyak. Masya Allah ya. Seperti hari ini kan jumlah umat Islam nggak sedikit Pak, miliaran jumlah umat Islam. Ya. And it's getting bigger dan makin bertambah. Karena umat Islam ini alhamdulillah umat yang masih rajin untuk mendorong istri-istrinya beranak. Ya. Umat Islam kan begitu hari ini. Ya. Apalagi kalau umat Islam yang tinggal di Barat Pak, di Eropa, di Amerika itu jadi bahan ketercengangan masyarakat Barat Pak. Di Jerman, di Prancis, di Inggris, di Amerika, ya kan? Karena keluarga-keluarga Muslim yang sudah pindah ke sana itu beranak 5, beranak 6 itu buat masyarakat Barat itu sudah aneh sekali. Karena masyarakat Barat sudah ibu-ibunya, wanita-wanitanya sudah nggak doyan melahirkan, sudah nggak doyan. Ya. Punya anak 1 aja udah bagus tuh kalau masih bisa mempertahankan rumah tangganya. Gitu. Bahkan maunya ya in the hoy terus gitu. Dalam artian ya sudah suami istri aja gitu. Itu pun biasanya juga nggak puas dengan hanya bersuamikan si fulan, si istri bersuamikan si fulan, si laki-laki beristrikan si fulanah. Nggak merasa puas. Ya makanya mereka bermain ya dengan wanita-wanita lain, si laki-laki, si perempuan juga main dengan laki-laki lain ya kan. Karena apa? Mereka udah nggak punya tujuan hidup. Tapi kita alhamdulillah umat Islam masih punya tujuan hidup. Sehingga kita berpikiran punya anak itu lebih dari 1 itu baik. Ya masih begitu nilainya. Begitu. Kecuali yang sudah terbaratkan pikirannya. Kalau yang sudah terbaratkan pasti selalu memandang punya anak itu nambah beban. Ya, masalah, sumber masalah. Ya. Nah jadi jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak. Nah cuma ada problem. Apa problemanya? Walakinnakum ghutsa'un ka ghutsa'is sail. Namun kalian pada masa itu seperti buih di genangan air. Ghutsa'in ka ghutsa'is sail. Jadi kalau kita pergi ke pantai Pak, kita lihat ombak berdebur ya. Maka begitu ombak itu jatuh, yang muncul pertama kali itu warna putih Pak. Buih Pak. Banyak sekali buih bermunculan. Tapi hanya dalam waktu yang singkat, angin berhembus, nggak perlu angin kencang, angin semilir saja, itu buih hilang Pak. Hilang dari pemandangan. Padahal tadinya dia memenuhi pemandangan. Begitu ombak berdebur. Kenapa? Ya karena buih cirinya adalah 1 ringan, tidak berbobot. 2 kosong. Buih itu kosong Pak. Kalau kita pegang buih, kita remas sampai habis tangan kita, nggak ada isinya Pak, kosong dia. Terus yang ketiga ciri dari buih adalah dia mengikuti arus. Arusnya kemana bergerak, ya dia bergerak ke situ. Nah jadi Nabi menggambarkan bahwa kondisi umat Islam diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain, ghairul muslimin, selain kaum muslimin, laksana memperebutkan makanan yang ada di hidangan atau di mangkok ya. Itu terjadi ketika apa? Ketika umat Islam pada umumnya, pada ghalibnya ya, membiarkan dirinya tidak berbobot. Membiarkan dirinya tidak berisi ya. Makanya Nabi Muhammad SAW memberikan solusi. Sebab kosong, tidak berbobot, tidak berisinya seseorang itu berkaitan dengan ada tidaknya ilmu dalam dirinya. Ya. Makanya Nabi mengatakan talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu adalah wajib, fardu bagi setiap muslim laki-laki maupun muslimah. Dan kalau kita bicara ilmu dalam konteks ayat, dalam konteks hadis, itu al-ilmu anil haq, ilmu tentang kebenaran. Bukan ilmu sebagaimana yang kebanyakan kita sekarang tahu.
anak disuruh berilmu, itu maksudnya ngerti ekonomi, ngerti politik, ya kan, ngerti teknik, gitu ya. Kalau ayat hadis itu sudah bicara ilmu, itu yang paling pertama dan utama tuh al-ilmu anil haq, ilmu tentang kebenaran, ya, tentang ad-din ini, ilmu tentang ad-din, ya. Makanya pada masa yang orang anggap sebagai masa kejayaan Islam, kan kebanyakan kita banyak yang terkecoh ya, nganggap bahwa zaman peradaban Islam berjaya di Cordova, di Spanyol, itulah puncak-puncak kejayaan Islam. Tidak Pak, itu bukan puncak kejayaan umat Islam. Puncak kejayaan umat Islam itu zaman Nabi dan para sahabat, itu puncak kejayaan umat Islam. Sekalipun secara peradaban seolah-olah masih ketinggalan dibandingkan di Cordova, di Spanyol. Ketika umat Islam bisa mendirikan Masjid Al-Hamra yang tidak pakai sistem sound system kita sekarang, tetapi sang khotib berbicara, semua pojok-pojok masjid itu bisa mendengar, Pak. Karena tekniknya yang luar biasa dalam membangun arsitektur bangunan masjidnya. Ya. Nah, orang nganggap itulah masa kejayaan puncak peradaban umat Islam. Tidak Pak, itu bukan puncak. Ya. Karena di masa itu juga sudah mulai terjadi keributan antar sesama muslim sendiri, sudah terjadi pada masa itu. Gitu. Makanya kita harus hati-hati dalam menilai sejarah. Ya. Karena sejarah kita ini sudah direcokin ya sama pihak-pihak yang menginginkan kita salah melihat situasi dan kondisi sejarah. Ya. Dan itu sebabnya tidak sedikit umat Islam hari ini kalau diajak, ayo kita kembali ke zaman Nabi dan para sahabat, ya kan, mereka bilangnya ngapain mundur, peradaban mundur gitu, ya kan. Padahal justru itu puncak kejayaan tuh di situ. Karena apa? Karena pada masa itu pengertian orang berilmu itu berlandaskan al-ilmu anil haq, ilmu tentang kebenaran, al-ilmu din. Ya. Sementara sekarang orang dikatakan berilmu itu kalau dia wawasan ilmu dunianya luas, ya, ekonomi, politik, sosiologi, ya, antropologi, ya, kedokteran, farmasi, ya kan, itu dianggap sebagai apa namanya, kemuliaan kalau sekarang, ya. Sementara konsistensi orang untuk peduli dengan ulumuddin, ilmu anil haq ini dianggap nomor sekian gitu. Makanya juga di dalam mencari pemimpin sekarang kan yang dicari itu pemimpin yang cerdas, yang seolah-olah ngerti seluruh urusan dunia gitu. Nggak apa-apa, urusan agamanya sedikit aja gitu. Ya. Kan begitu sekarang. Nah, jadi Nabi mengatakan, kenapa bangsa-bangsa lain bisa ngerebongin, ngeroyokin, memperebutkan umat Islam ini? Karena umat Islam sedang tenggelam dalam kondisi tidak berbobot, tidak berisi. Dan solusinya apa? Solusinya semua kita masing-masing harus meninggalkan kebiasaan mengaku sebagai saya ini kan muslim awam gitu. Coba hampir semua di pengajian-pengajian kalau nanya tuh diawali dengan kalimat, Ustadz, kita orang awam ini, nah kita orang awam, ya mau sih ngaku orang awam dan doyan gitu mengawetkan diri jadi orang awam, ya kan? Nah, enggak boleh. Kita harus keluar dari mentalitas jadi orang awam ini. Sebab nanti ada lagi standar tentang keilmuan al-haq ini, ada lagi standarnya yang lebih esensial lagi, yang lebih substansial lagi. Yaitu yang Allah katakan dalam surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanyalah mereka-mereka di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah, mereka itulah ulama. Jadi ini lebih penting lagi nih Pak. Soal seorang muslim doyan mendalami ilmu agama, alhamdulillah. Tetapi ada yang lebih penting lagi nantinya. Setelah dia memiliki ilmu agama ini, rasa takutnya kepada siapa yang lebih utama? Ya. Karena tidak sedikit hari ini orang berilmu agama, tapi karena rasa takutnya bukan kepada Allah Ta'ala ditujukan, akhirnya ketika kita mendengar fatwa-fatwanya, pendapat-pendapatnya kok aneh gitu.
Ya. Kok aneh, kok bisa begitu pendapatnya? Ya karena ternyata dia berilmu tentang ilmu anil haq, ya kan? Tetapi ada syarat yang nggak dia penuhi. Apa itu syaratnya? Yakhsyallah, takut sama Allahnya nggak ada, nggak hadir. Gitu. Ya, sehingga akhirnya ya ketika dia berpendapat aneh-aneh gitu pendapatnya. Nah apalagi yang sama sekali nggak tahu ilmu agama, oh lebih parah lagi. Ini yang kemudian dikenal dengan istilah ruwaibidah, ya, bermunculannya ruwaibidah. Orang-orang yang berbicara tentang urusan publik, tapi sesungguhnya nggak punya ilmu.